Salam anak-anak kami sekalian dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, ketemu lagi dengan Sir Alpen Simanjuntak. Kali ini saya akan coba melanjutkan materi kita di kelas 11. Adapun topik kita kali ini, kita akan membahas kehidupan bangsa Indonesia masa pendudukan Jepang. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan di mana video saya sebelumnya membahas mengenai proses masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, kali ini kita fokus mengenai kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Nah, baik, seperti apa konsep materi kita kali ini? Coba diikuti tujuan pembelajaran kita. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hati. Baik anakku sekalian, itu saja tujuan pembelajaran kita kali ini. Sekarang kita lihat apa saja yang akan kita bahas nanti di sini. Tentu yang akan kita bahas adalah kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Nah, ini nanti kita kaji melalui beberapa bidang ya. Yang pertama nanti kita akan lihat kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial. Kemudian yang kedua kita akan mengkaji di bidang budaya ya. Kemudian yang ketiga di bidang ekonomi, keempat di bidang militer, dan yang terakhir nanti kita akan mengkaji di bidang pendidikan. Nah, baik, silakan diikuti satu persatu. Kita masuk yang pertama ya. Bagaimana sih kehidupan sosial bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang? Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini dapat mungkin anak-anak kami ya sudah paham bahwa ini merupakan kerja paksa ya pada masa pendudukan Jepang yang dikenal dengan istilah romusa ya, yang mana romusa ini dapat diartikan kerja paksa tanpa upah ya. Nah, jadi dengan adanya kebijakan ini dari Jepang, maka nanti ini cukup banyak terjadi korban kelaparan dan terkena penyakit ya anakku ya. Nah, kemudian yang kedua, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, di sini dapat kalian perhatikan ini namanya adalah pelaksanaan Kinrohoshi ya, yang artinya penyerahan bahan makanan rakyat secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Nah, kepentingan militer Jepang maksudnya pada saat itu kan Jepang terlibat di dalam perang Asia Pasifik ya, atau perang dunia kedua di kawasan Asia Pasifik. Jadi rakyat kita Indonesia itu dimanfaatkan mereka untuk mengumpulkan makanan demi kepentingan militer mereka begitu. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, muncul pertanyaan bagaimana kehidupan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Nah, jadi anakku sekalian, kalau di bidang ekonomi yang tentu kalian pahami adalah bahwa kegiatan ekonomi itu dititik beratkan atau difokuskan ke industri perang. Artinya kepentingan perang daripada Jepang itu sendiri ya. Nah, inilah nanti yang menyebabkan sehingga produksi pangan itu sangat langka ya, dan mengalami penurunan yang drastis sehingga nanti ini berakibat terhadap kemiskinan ya. Nah, kemudian yang kedua, adanya pengawasan terhadap perkebunan-perkebunan yang ada di Indonesia ya, yang mana perkebunan ini sudah dibangun oleh Belanda sebelumnya begitu ya nak ya. Nah, ini hanya penjualannya saja yang mereka awasi ya, kalau perawatan itu sama sekali tidak ada begitu. Nah, kemudian ini nanti dilakukan monopoli oleh pihak Jepang ya. Nah, sehingga nanti lahan pertanian ini dan perkebunan rusak ya, karena pemaksaan penanaman pohon jarak dan kapas, karena itu kepentingan untuk perang daripada Jepang ya. Nah, kemudian kita lanjut, pembatasan produktivitas tanaman yang tidak menguntungkan perang ya. Nah, misalnya pohon jarak tadi ya, ada kapas yang mana nanti nilai jualnya ini sangat tinggi ya untuk memenuhi kebutuhan perang daripada Jepang itu sendiri. Yang keempat, menerapkan sistem ekonomi perang atau dikenal dengan sistem autarki. Nah, ini perlu kalian pahami. Sistem autarki ini artinya memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang dengan otoriter. Nah, jadi konsekuensinya tugas rakyat itu bahwa kekayaan yang dimiliki itu dikorbankan untuk kepentingan perang begitu ya. Nah, jadi hal ini jelas sangat menyengsarakan rakyat, baik itu secara fisik maupun material ya. Nah, kita lanjut anakku sekalian.
Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang itu mulai terdesak karena mulai mengalami kekalahan di beberapa wilayah di Asia Pasifik ya. Nah, sehingga nanti tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang itu makin meningkat. Nah, jadi untuk itulah nanti Jepang mengkampanyekan penyerahan bahan pangan ya. Artinya rakyat Indonesia itu dipaksa untuk menyerahkan 30 sampai nanti 60% bahkan ya. Nah, hak milik rakyat itu diserahkan kepada Jepang begitu ya. Nah, ini sangat membuat rakyat kita sengsara ya dan sangat kelaparan ya. Nah, memaksa bangsa Indonesia itu memakan pada saat itu keladi gatal, bekicot, umumbian ya karena sudah lapar begitu ya nak ya. Nah, jadi makanan pada saat itu sangat langka. Nah, itu di bidang ekonomi ya. Nah, di sini dapat kalian perhatikan di gambar di layar ya. Nah, ini kondisi kelaparan yang terjadi pada masa pendudukan Jepang ya. Nah, kita lanjut. Muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana kehidupan bangsa Indonesia dalam bidang budaya pada masa pendudukan Jepang. Nah, dalam kehidupan budaya ini ada satu istilah ya sekre ya. Nah, yang mana nanti rakyat Indonesia itu dipaksa untuk melaksanakan upacara sekre. Upacara sekre ini itu nanti upacara menghormat atau membongkokkan badan itu sampai dengan 90 derajat ya ke arah matahari terbit. Nah, jadi banyak nanti rakyat Indonesia menolak hal ini karena tidak sesuai dengan budaya kita, sehingga nanti terjadi perlawanan begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Yang kedua juga pemerintahan Jepang itu mendirikan pusat kebudayaan. Nah, ini diberi dengan Kemin Bunkeshi Docho ya. Nah, jadi lembaga inilah nanti yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengerahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang daripada kepentingan Jepang begitu ya. Nah, kita lanjut. Kita masuk yang keempat di bidang militer. Nah, di bidang militer ini nanti ada dua yang dibentuk Jepang, yaitu organisasi militer dan organisasi semi militer. Nah, ini juga sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Nah, organisasi militer ini sendiri ada dua, ada Heiho. Heiho ini sering juga kita katakan pembantu prajurit Jepang, sementara Peta itu adalah pembela tanah air begitu ya. Nah, di sini dapat kalian baca ya. Kemudian semi militer, ya ini dokumentasinya ya, semi militer itu ada beberapa organisasi yang dibentuk oleh Jepang, yaitu misalnya Suishintai ya. Nah, ini barisan pelopor ya. Nah, kemudian ada Keibodan. Nah, tujuan Keibodan ini untuk membantu tugas-tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas ya, memelihara keamanan desa. Nah, jadi Keibodan ini itu direkrut dari rakyat kita yang berusia 26 sampai 36 tahun. Seinendan juga ini barisan pemuda ya. Nah, ini berumur 26 sampai 35 tahun juga. Kemudian selanjutnya yang keempat ada Fujinkai. Fujinkai ini adalah barisan barisan wanita ya. Anggotanya kaum wanita itu berusia 15 tahun ke atas. Kemudian ada Senentai dan Gakukota, ini para pelajar ya. Kemudian Hizbullah ini pemuda Islam. Nah, inilah yang dibentuk semi militer ya. Nah, kemudian berikutnya ini kita masuk bidang pendidikan ya. Berikutnya bidang pendidikan. Nah, gambar di layar itu dapat kalian perhatikan, ini kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Nah, jadi ini sangat berbeda dengan masa pendudukan Belanda ya. Jadi kalau Belanda kita rakyat tidak diperbolehkan ya untuk mengikuti sekolah atau hanya beberapa saja ya. Nah, tetapi pada masa pendudukan Jepang itu pendidikan itu berkembang pesat ya. Bahkan bahasa Indonesia itu diperkenankan digunakan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia pada saat itu gitu ya. Nah, jadi ada beberapa nanti yang diajarkan di sekolah pada masa pendudukan Jepang, di mana nanti siswa itu wajib secara rutin yang pertama menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo setiap pagi ya. Kemudian mengibarkan bendera Jepang ya. Setiap pagi mereka juga harus melakukan daitoa ya, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya gitu. Nah, setiap pagi juga mereka juga wajib melakukan Taiso itu senam Jepang ya, melakukan latihan-latihan fisik dan militer juga ya. Nah, kemudian menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan ya. Nah, ini saja
kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang secara ringkasnya ya. Nah, silakan ditambah referensi anak-anak kami sekalian dari berbagai sumber lainnya ya. Nah, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Salam dari Sir Alven.